pertanyaan pertama nih, apa sih sebenarnya tujuan kita belajar ilmu tajwid? Orang yang mahir Al-Quran itu nanti akan dikumpulkan dengan as-saqarah. As-saqarah itu malaikat juru tulis. Ini membacanya sebegitu tinggi derajatnya. Adapun saya ini mengambil sisi keahlian di dalam membacanya. Tajwid itu dari kata dasar jawada, yujawdu, tajwid. Saya ini bisa mengantar keluarga saya, santri-santri saya, dan orang-orang dekat saya, bahkan umat Islam, semuanya itu menjadi ahlullah, ahli Allah. Ahli Allah itu keluarga Allah. Siapakah ahli Allah? Hum ahlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini akhirnya saya bisa mengadakan tanya jawab seputar ilmu tajwid bersama dengan Abah Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC. Jadi perlu diketahui Abah ini adalah pengasuh asrama Darul Quran dan Baitul Quran Dimyati Salim Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojogeneng Jatirejo Mojokerto. Nah, insya Allah nantinya kita akan mengadakan tanya jawab juga seputar makhorijul huruf dan sifatul huruf, juga seputar ilmu Al-Quran lainnya. Jadi sebelum lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya adalah Nurmilah Muthoharoh. Jadi saya adalah anak pertama dari Abah. Dulu saya pernah mondok di Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus, kemudian saya melanjutkan studi S1 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kemudian saya melanjutkan S2 di Institut PTIQ Jakarta. Alhamdulillah dengan bekal ilmu saya dilibatkan Abah untuk ikut membantu mengajarkan ilmu Al-Quran di rumah. Tuh. Jadi sebenarnya saya membuat video ini untuk kepentingan saya pribadi. Jadi dengan bekal ilmu yang saya peroleh dulu, saya merasa kalau masih kurang, khususnya dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tajwid. Jadi eman-eman kalau Abah ini adalah seorang pengasuh asrama tahfidzul Quran, kok saya tidak mengambil ilmu dari beliau. Jadi semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar ilmu Al-Quran dan khususnya yang sedang mendalami ilmu tajwid. Begitu, Bah. Jadi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu. Jadi Abah ini kan sebagai pengasuh asrama tahfidzul Quran atau sebagai guru Quran. Jadi kita terlebih dahulu ingin mengetahui riwayat pendidikan Abah. Dulu Abah mondok di mana, kemudian kuliah di mana, dan sebagai guru Quran, apakah Abah mempunyai ijazah atau izin untuk mengajarkan Al-Quran, itu bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Saya ingin memperkenalkan diri saya, dan dalam hal ini bukan ingin terkenal ya. Tapi karena guru Al-Quran itu harus mengenalkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya tahu murid itu kepada siapa dia itu mengambil ilmunya. Jangan-jangan gurunya itu asal-asalan, jangan-jangan gurunya itu masih belum jelas ya. Ilmu apapun harus begitulah. Ini khususnya ilmu tajwid, karena belajar Al-Quran itu harus bersanad. Gurunya itu dulu belajar di mana, gurunya lagi belajar kemana, ke sana, ke siapa dan sebagainya. Dituntut untuk bisa menyampaikan kepada muridnya bahwa gurunya ini betul-betul ahli, betul-betul diizinkan oleh gurunya, disahkan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya akan menjelaskan tentang riwayat saya belajar Al-Quran. Ya, pertama saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk hafal Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran
relatif cepat, yaitu 20 bulan. Wow, 20 bulan. 20 bulan, ya. Kalau sekarang banyak orang menghafal Al-Quran setahun khatam, tapi tidak dijamin hafalannya itu berkualitas, ya. Saya alhamdulillah 20 bulan dan langsung hafal dengan baik, dengan sempurna. Dengan mungkin ya, Pak? Istilahnya kalau sekarang dengan itqan, ya. Kemudian saya melanjutkan di pondok pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang, yang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar, dan beliau ini adalah pembina utama ilmu tajwid LPTQ Jawa Timur, yang mana murid-murid hasil binaan beliau ini banyak yang berhasil juara baik nasional maupun internasional. Jadi untuk tajwidnya, bacaannya ini diakui. Pada tahun 82 saya dikirimkan sebagai delegasi Indonesia untuk musabaqah tingkat internasional di Makkah. Dan alhamdulillah saya ini disertai oleh pembina saya sendiri, yaitu Kiai Haji Yusuf Masyar. Alhamdulillah biidznillah, berkat doa-doa dari keluarga maupun kawan-kawan para santri, saya berhasil sebagai juara 2 tingkat internasional. Nah, dan ini saya sampaikan itu untuk menunjukkan bahwa bacaan saya ini sudah diterima, sudah disahkan, karena dalam musabaqah itu dijuri oleh juri-juri dari beberapa negara Arab, yakni ulama-ulama pilihan, gitu ya, guru-guru besar Al-Quran. Setelah itu saya ada kesempatan untuk kembali ke Saudi Arabia lagi dalam rangka mendalami ilmu Al-Quran. Masuk kuliatul Quran, tetapi Allah tidak mentakdirkan, sehingga ya seakan-akan memang Allah menggiring saya untuk mendalami ilmu tajwid lagi, gitu ya. Mungkin Allah akan menetapkan saya sebagai guru Al-Quran, ya. Alhamdulillah saya masuk ke majelis taklim Al-Quran, tapi istilahnya di Makkah itu Jamaah Tahfidz Al-Quran Masjidil Haram Makkah. Guru-gurunya adalah guru-guru besar Al-Quran dari Mesir. Ya alhamdulillah bacaan saya diakui. Istilahnya gurunya itu sudah tinggal manduk-manduk, gitu ya. Bahkan pada akhirnya saya juga dipercayai untuk menjadi imam tarawih di salah satu masjid di Makkah. 1 tahun berikutnya saya pindah ke Damaskus, Syria, untuk kuliah. Nah, alhamdulillah di dekat kampus saya, di situ ada guru besar Al-Quran yang dijuluki sebagai Syekhul Maqari fi Diyar Asyamiyah. Syekhul Maqari, guru daripada guru-guru Al-Quran di Syam, yakni di Syria. Alhamdulillah saya ada kesempatan untuk belajar kepada beliau, walaupun perantaraan muridnya, gitu ya, sampai lulus dan mendapatkan sanad. Sanad ini terkandung di dalamnya izin mengajarkan Al-Quran. Bunyinya sanad itu ijazatun bi qiraatil Quran wa iqra'ihi. Izin atau pengesahan bacaan Al-Quran. Jadi bacaan saya sudah dinyatakan sah, wa iqra'ihi, dan mengajarkannya. Di sinilah saya menjadi pede atau menjadi berani untuk mengajar Al-Quran, karena istilahnya sudah mujaz, sudah mendapatkan ijazah dan bersanad. Jadi ijazah itu izinnya, sanad itu adalah silsilah guru-guru Al-Quran dari saya, guru saya
terus ke atas sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat catatan saya, sanad saya ini rantai-rantainya adalah 36, mulai dari guru saya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini oleh kebanyakan orang ini dinyatakan sanad yang istimewa. Karena orang-orang pada saat sekarang ini sanadnya sudah ada yang 38, 39. Jadi saya ini masih dekat gitu ya. Di samping itu, sanad Syria ini berbeda dengan sanad perguruan-perguruan yang lain. Karena sanad Al-Quran ini sanad bacaan. Utamanya adalah bacaan, bukan sanad hafalan. Ya, hafalan termasuk, tapi utamanya adalah bacaan. Umpamanya ya, kalau ada orang membaca "oh", sedangkan guru saya "ko", lah ini ada sanadnya ya. Umpamanya orang lain baca "waladhdallin", saya "waladhdallin". Nah, ini saya bisa menunjukkan sanadnya ya. Di saat lain banyak orang memberikan sanad itu berdasarkan kelancaran hafalan saja. Padahal tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bacaan. Nah, di sini ya. Di samping itu, saya alhamdulillah dipercayai untuk menjadi pembina kafilah Jawa Timur sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ya, untuk pengiriman peserta musabaqah tingkat nasional. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil ya. Saya juga biasa dipanggil untuk memberikan pembinaan, pelatihan tajwid baik ilmu maupun prakteknya kepada guru-guru TPQ dengan metodenya yang bermacam-macam. Jadi saya ini pembina tajwid, bukan pembina metode baca Al-Quran, tapi pembina tajwid lintas metode. Umpamanya saya juga dipakai oleh tilawati, dipakai juga oleh tartila, qiraati juga, dan al-umi dan lain sebagainya. Jadi jelasnya saya ini guru tajwid, bukan guru metode-metodenya ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah ke beberapa provinsi di Indonesia. Jadi saya pikir pantaslah kalau saya ingin memberikan ilmu ini kepada anak saya sendiri ya, kepada keluarga saya sendiri. Jangan sampai saya ini membuat orang-orang pintar tapi anak-anak sendiri nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, itu. Ya. Dan rekaman ini dalam rangka barangkali nanti bisa meluas manfaatnya kepada siapapun yang mendengarkan atau menyaksikannya. Terutama bagi teman-teman yang sedang belajar ilmu tajwid ya, khususnya Pak. Iya, sekarang ini rame-ramenya orang belajar Al-Quran. Bahkan banyak orang-orang yang tua-tua yang dari dulu tidak pernah mau belajar, sekarang ini seperti dituntut gitu ya. Ya, dituntut ya. Setelah banjir bacaan-bacaan dari luar negeri dengan lagu-lagunya dan dengan bacaannya yang ya berbedalah dengan perguruan lama. Sekarang menuntut apa sih kekurangan kita ini ya, gitu. Sudah ya. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman. Semoga anak saya nanti bisa mengikuti jejak Abah dalam belajar ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Dan semoga menjadi spesialis ilmu tajwid. Iya, harapan saya ini bisa mengantar keluarga saya, santri-santri saya, dan orang-orang dekat saya, bahkan semua umat Islam ya, semuanya itu menjadi ahlullah, ahli Allah. Ahli Allah itu keluarga Allah. Siapakah ahli Allah? Hum ahlul Quran. Ahlul Quran itu orang yang ahli di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang ahli dalam bacaannya, ada yang ahli dalam tafsirnya. Saya mengambil ahli ini dalam hal bacaannya. Ada lagi hadis Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran itu nanti akan dikumpulkan dengan
as-safarah. As-safarah itu malaikat juru tulis. Juru tulisnya Allah, ya. Ya, malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dengan mereka. Jadi di sini ini sebetulnya keahliannya itu ya keahlian membaca itu. Nah, apalagi disempurnakan dengan keahlian-keahlian yang lain tentang Al-Qur'an, tafsirnya, pengamalannya dan lain sebagainya. Baru ahli membacanya saja sudah sebegitu tinggi derajatnya. Nah, adapun saya ini mengambil sisi keahlian di dalam membacanya. Semoga Al-Qur'an memberikan rahmat atau menjadi penyebab turunnya rahmat dan akhirnya memberikan syafaat kepada kita semuanya besok pada hari kiamat. Amin. Ya mungkin cukup video kali ini ya Bah, karena sudah panjang ini. Insya Allah nanti episode selanjutnya kita baru melakukan tanya jawab ya. Ya, kira-kira untuk yang pertama ini adalah ta'aruf saja, perkenalan dan mengenalkan perguruan Al-Qur'an yang saya lalui biar para pelajar mantap bahwa dari yang saya sampaikan itu sebagai pilihan untuk tajwid yang dimungkinkan ada perbedaan antara satu guru dengan yang lain. Oke, jadi begitu teman-teman. Mungkin ini saja, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.